Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat kepada anak-anak atau mahasiswa saya yang saya banggakan. Selamat bertemu di dalam mata kuliah Tata Niaga Pertanian. Di dalam Tata Niaga Pertanian, ini adalah merupakan mata kuliah yang sangat penting di dalam program studi agribisnis Fakultas Pertanian UNS. Mengapa? Karena di dalam Tata Niaga Pertanian sebenarnya ini adalah merupakan basic di dalam rangka mempelajari. Dari aspek ekonomi itu sebenarnya ada 3. Yang pertama yaitu adalah produksi, yang kedua adalah distribusi, yang ketiga adalah konsumsi. Nah, di dalam distribusi inilah maka tata niaga ini adalah perannya ada di situ. Nah, di dalam pembelajaran tata niaga pertanian ini adalah kita nanti adalah ada beberapa buku referensi yang dipakai. Biasanya buku-buku ini adalah memang sangat sulit, terutama untuk mencari yang buku-buku khusus untuk mata kuliah marketing agriculture atau tata niaga pertanian. Oleh karena itu, sementara ini mungkin saya bisa memberikan satu referensi yang mungkin perlu saudara baca dan juga saudara cari nanti, mungkin antara lain yaitu bukunya Tomek dan Robinson, yaitu tentang agriculture product price. Kemudian juga dari Dahl dan Hammond, yaitu tentang market and price analysis di agriculture industry. Kemudian juga Temer dan juga Falcon itu tentang food policy analysis. Dan juga buku-buku lain yang mungkin nanti bisa saudara pelajari. Dan juga dari jurnal-jurnal yang terkini. Nah, di dalam mata kuliah tata niaga ini, silabinya itu antara lain yaitu bagaimana pengertian daripada tata niaga, kemudian karakteristik daripada hasil-hasil pertanian, kemudian persoalan tata niaga dan sebagainya, kemudian itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan dan sistem tata niaga, kemudian di dalam sistem tata niaga itulah kemudian kita mencoba untuk mempelajari bagaimana pendekatan daripada tata niaga itu sendiri dan kemudian kita mempelajari fungsi-fungsi daripada tata niaga dan kemudian lembaga dan saluran mana saja yang akan dilalui dan lembaga-lembaga mana saja yang kemudian berperan. Dari itulah kemudian akan dikeluarkan semuanya itu adalah biayanya, kemudian apa itu keuntungannya, marginnya dan sebagainya. Nah, dari situlah kemudian ini semua bisa digunakan untuk melihat bagaimana analisis efisiensi pemasarannya. Di dalam efisiensi pemasaran ini kemudian nanti akan dipelajari karena banyak analisis yang bisa digunakan antara lain cost margin analysis, kemudian analisis korelasi harga antar pasar, kemudian syarat-syarat pasar persaingan sempurna dan seterusnya. Nah, selanjutnya kemudian kita akan pelajari yaitu analisis supply chain dan juga value chain-nya. Bagaimana kemudian rantai pasok dan rantai nilai itu kemudian terhadap tata niaga pertanian. Selanjutnya yaitu adalah kita nanti akan mempelajari juga itu adalah bagaimana permintaan daripada hasil pertanian dan bagaimana elastisitasnya untuk mengetahui bagaimana ini pengaruhnya terhadap pendapatan petani. Kemudian juga kita melihat dari sisi penawarannya atau supply-nya di mana kemudian kita melihat faktor-faktor apa yang kemudian akan mempengaruhi produksi daripada sebuah komoditas. Nah, dari dua permintaan dan penawaran ini kemudian ini yang biasa terjadi untuk di negara-negara berkembang. Ini kemudian adalah Cobweb Theorem. Ini adalah atau teori sarang laba-laba. Ini adalah teori yang khusus biasanya di dalam hasil-hasil pertanian. Kemudian setelah itu kemudian ada analisis SCP, analisis structure, conduct dan performance. Ini sebenarnya juga sekaligus bisa untuk melihat efisiensi juga. Nah, dari supply dan demand ini kemudian akan berinteraksi menjadi harga dan oleh karena itu kemudian harga dan analisis harga juga kita pelajari. Di samping itu kemudian bagaimana organisasi pasarnya, ada berapa banyak kemudian yang berperan ataukah yang masuk di dalam pasar dan sebagainya, karena nanti ini akan mempengaruhi kekuatan-kekuatan di dalam pasar yang nanti akan menentukan harga di dalam pasar. Oleh karena itu organisasi pasar nanti juga dipelajari. Nah, setelah itu ketika kemudian ada inefisiensi dan sebagainya, kemudian ada sesuatu yang terganggu dan sebagainya, disinilah dibutuhkan peran pemerintah.
Nah, peran pemerintah ini adalah banyak dan juga nanti mungkin bisa kita pelajari. Oleh karena itulah kemudian ada materi tentang government policy. Inilah dari keseluruhan substansi daripada tata niaga pertanian. Nah, untuk selanjutnya kita kemudian mencoba untuk melihat bagaimana sih sebenarnya karakteristik hasil-hasil pertanian. Dan persoalan apa yang terjadi? Mengapa? Karena hasil pertanian ini berbeda dengan hasil-hasil yang lain ataukah mungkin hasil-hasil industri. Ini oleh karena itu ini menjadi kunci juga di dalam rangka untuk mempelajari tata niaga pertanian. Karena apa? Tata niaga pertanian itu disebut juga sebagai perdagangan karena dijalankan melalui pasar. Kemudian tata niaga juga menyangkut aturan perdagangan antara barang-barang pertanian. Tata niaga sering juga disebut sebagai pemasaran, tetapi di dalam pertanian itu sering suka menggunakan istilah tata niaga karena di situ ada konsentrasi, kemudian aglomerasi dan juga dispersi. Maka kemudian tata niaga itulah yang kemudian dipakai istilahnya. Nah, pemasaran pertanian itu sendiri pertama kali terjadi itu adalah ketika petani menghasilkan lebih banyak daripada yang diperlukan. Kita paham bahwa di dalam hasil-hasil pertanian itu kadang-kadang petani sifatnya adalah subsisten. Artinya dia berproduksi tapi produksi itu digunakan untuk kebutuhan keluarganya. Nah, ketika keluarganya itu sudah mencukupi, itulah yang kemudian dilempar ke pasar. Itulah kemudian terjadi tata niaga pertanian. Nah, sehingga tata niaga pertanian itu juga merupakan rentetan jasa semuanya dalam proses pemindahan hasil pertanian dari produsen kepada konsumen akhir. Nah, oleh karena itu kemudian tata niaga pertanian menjadi sangat penting. Seberapa penting tata niaga pertanian itu kita pelajari? Yang pertama karena ini adalah juga mempelajari optimalisasi penggunaan sumber daya dan juga manajemen output. Artinya bagaimana di dalam pemasaran itu kita menggunakan input-input faktor di dalam rangka untuk proses penyaluran dan kemudian bagaimana kita memanage output. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan petani. Ini sudah menjadi goal atau menjadi tujuannya bagaimana dengan adanya tata niaga pertanian, petani pendapatannya menjadi meningkat. Kemudian perluasan pasar. Perluasan pasar ini adalah juga sekaligus karena tadi produk pertanian itu didispersi, didistribusikan sehingga akan terjadi perluasan pasar yang mula-mula hanya Solo saja misalnya kemudian bisa berkembang kepada Solo Raya, ada Boyolali, Sragen dan sebagainya. Kemudian juga ada pertumbuhan agroindustri. Artinya apa? Bahwa dengan adanya tata niaga pertanian ini mendorong tumbuhnya agroindustri karena apa? Di dalam hasil pertanian ini merupakan bahan baku untuk produk-produk agroindustri. Oleh karena itu kemudian tata niaga pertanian itu juga memberikan sinyal harga. Sinyal harga artinya harga yang ada di pasar ini menjadi keputusan daripada petani untuk mengusahakan dan juga pelaku pemasaran untuk mau terjun ke dalam tata niaga pemasaran. Nah, maka di dalam tata niaga pemasaran itu pun juga ada adopsi dan penyebaran teknologi baru. Mengapa? Karena masing-masing yang terlibat di dalam tata niaga pertanian ini kemudian masing-masing mencoba untuk mengeksploitasikan apa adopsi yang kemudian dilakukan, kemudian teknologi yang akan dijalankan dan sebagainya. Kemudian tata niaga pertanian ini juga menciptakan lapangan kerja. Karena dengan adanya tata niaga dari produsen ke konsumen di sini di bawah begini, inilah kemudian banyak sekali orang yang kemudian masuk di dalamnya. Sehingga ini kemudian akan bisa menyerap tenaga kerja, lapangan kerja. Nah, ini kemudian akan ketika ini kemudian semuanya adalah terakumulasi menjadi nilai tambah dan sebagainya, inilah yang kemudian bisa menjadi peningkatan pendapatan nasional. Ini menjadi GDP ataukah PDP di dalam kabupaten, PDRB. Nah, sehingga kemudian kehidupan itu menjadi lebih baik karena adanya tata niaga pertanian, karena ini seolah-olah sektor real kemudian bergerak. Gini. Nah, karena itu juga tata niaga pertanian itu juga menciptakan utilitas. Ada 4 utilitas yang kemudian dirasakan dalam tata niaga pertanian, yaitu utilitas bentuk. Jadi dengan adanya tata niaga, produk pertanian yang mula-mula bentuknya itu buah, kemudian berubah bentuk itu menjadi sirup,
jelly dan sebagainya. Kemudian memberikan utilitas tempat, artinya dengan adanya tata niaga, ini adalah dari produsen dibawa ke konsumen, dari desa dibawa ke kota. Sehingga ini kemudian memberikan nilai yang lebih. Kalau di desa harganya murah, di kota kemudian menjadi mahal. Ini kemudian utilitas tempat. Kemudian yang berikutnya yaitu utilitas waktu, artinya apa? Bahwa hasil pertanian itu diproduksi pada musim ini tapi dipakai selama 1 tahun ini. Sehingga kemudian waktu inilah yang kemudian akan berperan di dalam tata niaga pertanian. Kemudian yang keempat utilitas kepemilikan, artinya di dalam tata niaga ini kemudian dari punya saya jual kemudian menjadi milik orang lain. Sehingga terjadi utilitas kepemilikan. Itulah arti penting daripada tata niaga. Oleh karena itu Anda semua harus paham apa sebenarnya yang dimaksud dengan tata niaga pertanian. Di sini banyak sekali definisi yang mungkin ada dan silahkan nanti mungkin Anda juga baca di dalam berbagai macam referensi. Tetapi ada beberapa yang mungkin ini saya tampilkan, ini hanya sebagai satu contoh saja. Misalnya American Marketing Association mengatakan tata niaga adalah kinerja aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa dari produsen ke pengguna ataukah konsumen. Kemudian National Commission on Agriculture, ini adalah suatu proses yang dimulai dari pengambilan keputusan. Kemudian ini menghasilkan komoditas pertanian yang akan dijual. Kemudian ini adalah dengan melibatkan aspek struktur. Ini kemudian bagaimana ini akan memerankan juga kelembagaan dan juga menggunakan finansial. Inilah kemudian akan diperhitungkan pertimbangan-pertimbangan teknis dan ekonomisnya. Kemudian menurut Kuhl and Dewey, yaitu pekerjaan yang melibatkan semua kegiatan perdagangan dalam perputaran barang dan jasa, mulai dari produksi sampai kepada konsumsi. Kemudian Delhamon itu adalah serangkaian fungsi, banyak fungsi di dalam tata niaga ini, di mana ini kemudian memerlukan input, semuanya memerlukan input. Semua pedagang ini memerlukan inputnya masing-masing berbeda. Ini kemudian gerakan dari produsen sampai kepada konsumen. Kemudian menurut Philip Cottrell, yaitu kegiatan yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan daripada manusia melalui pertukaran. Kita paham semua kebutuhan dan keinginan manusia itu luar biasa banyak, beragam dan sebagainya. Kemudian menurut Mubiarto, ini adalah suatu sistem atau kegiatan ekonomi yang berfungsi membawa barang dari produsen kepada konsumen. Jadi ini adalah merupakan satu kegiatan produktif dan ini merupakan satu kegiatan ekonomi. Kemudian menurut Sudarsono Hadisaputro adalah semua rentetan jasa yang dilakukan dalam pemindahan bahan makanan, karena pertanian dianggap sebagian besar adalah menjadi bahan makanan, dan juga bahan mentah dari titik produksi kepada titik konsumsi. Oleh karena itu di dalam tata niaga ini kemudian karakteristik atau sifat khusus daripada hasil pertanian ini sangat berpengaruh sekali nanti di dalam tata niaganya. Tidak bisa disamakan dengan produk-produk lain seperti produk industri dan sebagainya. Karena produk industri itu adalah tidak mempunyai karakteristik yang khusus seperti hasil pertanian. Nah, sifat khusus apa yang ada di dalam hasil pertanian? Di sini ada 3, yaitu sifat khusus berdasarkan produk pertaniannya, sifat khusus berdasarkan konsumen hasil pertaniannya, sifat khusus dari usaha pertaniannya. Nah, sifat khusus pada produk pertanian biasanya adalah bagi atau raw. Artinya volumenya besar, nilainya kecil. Contohnya, kalau misalnya dari Tawangmangu dihasilkan wortel 1 truk besar sekali, tapi nilainya kecil. Mungkin nilainya hanya berapa? Kelihatannya 1 truk besar. Kemudian yang kedua yaitu perishable, itu adalah mudah busuk dan mudah rusak. Artinya apa? Bahwa inilah kalau tidak segera dipasarkan, itu kemudian rusak. Ketika rusak nilainya jatuh. Oleh karena itu kemudian dibutuhkan penanganan khusus, apakah itu pengawetan, pengolahan, ataukah juga penyimpanan. Dan kemudian yang ketiga yaitu sifatnya musiman. Karena musiman inilah kemudian tadi dilaksanakan pada musim-musim tertentu dan tidak bisa ditanam sepanjang tahun. Sifatnya adalah musiman. Yang kedua yaitu sifat khusus pada konsumen hasil pertanian. Konsumen menghendaki bermacam-macam hasil pertanian itu sepanjang tahun dengan berbagai macam variasi. Misalnya Anda suka anggur, satunya suka jeruk, satunya suka ini, berarti ada yang minta buah segar, ada yang minta sirup, ada yang jelly dan sebagainya. Itu sifat konsumen. Kemudian konsumen menghendaki tadi kualitasnya juga berbeda-beda. Apakah melalui pemrosesan
ataukah tidak dan sebagainya. Dan sebagian besar permintaan konsumen ini kadang-kadang adalah memiliki permintaan yang tidak elastis. Kemudian yang ketiga yaitu sifat khusus usaha pertanian. Jadi usaha pertanian itu adalah banyak dan tersebar. Petani itu misalnya jutaan, ribuan jumlahnya besar, tapi mereka adalah kecil-kecil dan sebagainya. Ya ini, karena apa? Tergantung kepada pemilikan lahannya. Oleh karena itulah ini diperlukan satu central market untuk mengumpulkan, tadi yang kemudian ada konsentrasi, setelah ini kemudian diproses, kemudian didistribusikan, distribusi. Nah itulah sifat khusus. Maka di dalam persoalan hasil-hasil pertanian kemudian menjadi sangat banyak, yaitu penyesuaian antara pola produksi dan pemasarannya, kemudian pengangkutan, perhubungan, penyimpanan, kemudian pengurusan, pembungkusan, pengolahan. Jadi ngurus saja ketika kemudian hasil pertanian ini adalah dipanen, itu ngurusnya gimana supaya bisa dijual? Mungkin bisa dicuci dulu atau dipilih dulu dan sebagainya. Kemudian masalah timbangan, ukuran, sortasi dan standarisasi, kemudian kurangnya informasi pasar, kurang adanya mekanisme penentuan harga, organisasi dan besarnya perusahaan tata niaga, tingginya biaya tata niaga, langkanya kegiatan penelitian, kurangnya dukungan pemerintah dan juga pengembangan pasar dan juga akses petani terhadap perkreditan pemasaran. Oleh karena itu aspek kunci daripada tata niaga pertanian sebenarnya ada 6, yaitu bagaimana produk pertanian itu bisa sampai kepada konsumen. Yang kedua ada 2 sistem, yaitu sistem daripada input faktor dan sistem pada output faktor. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana tata niaga ini adalah menghubungkan antara sektor pertanian dan non pertanian. Yang keempat yaitu tata niaga pertanian ini harus bisa mensejahterakan semua pelaku yang ada di dalam tata niaga pertanian. Dan yang kelima adalah bagaimana tata niaga pertanian ini adalah bisa melaksanakan semua fungsi-fungsi pemasarannya sampai kemudian ini bergerak barang itu. Dan terakhir bagaimana adalah pendapatan petani ini kemudian bisa meningkat sehingga petani akan memperoleh harga yang wajar, harga yang tinggi untuk kesejahteraannya. Saya rasa itu yang mungkin perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.